Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwah sekalian, para koordinator, musyrifin dan juga musyrifat, dan juga para admin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-13. Masih kita dalam pembahasan nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizallahu ta'ala di dalam kitab beliau Kun Salafiyan al Jaddah. Beliau mengatakan, walamma kana hadzal laqabu Ahlus Sunnah yutlaqu ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahum ala ma kanu alaihi minal hadi. Ketika gelar ini, yaitu gelar Ahlus Sunnah, dipakai untuk menggelari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka berupa petunjuk, tanaza'at tawaifu hadzal laqab. Banyak di antara aliran-aliran yang mereka menginginkan gelar ini, sehingga mereka berlomba-lomba menamakan diri mereka juga Ahlus Sunnah, karena mereka tahu tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal ibrata bil haqa'iq wa laysat bid-da'awi. Akan tetapi kata Syekh, ibrahnya di sini, yang dinilai di sini, yang dipakai di sini adalah hakikat. Bukan hanya sekedar pengakuan. Mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah, tapi apakah hakikatnya demikian? Apakah hakikatnya mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum atau tidak? Wa innahu lamma nasha'atil bid'ah fil Islam wa ta'addadat firaqud dhalal wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu ma'a intisabihim fil dhahir ila al-Islam, kana la budda li ahli al-haqq ay yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ahli al-ibtida'i wal inhiraf fil aqidah. Syekh mengatakan, dan ketika mulai bermunculan bid'ah-bid'ah di dalam Islam dan berbilang aliran-aliran yang sesat, dan masing-masing dari mereka mengajak kepada kebid'ahannya, mengajak kepada hawa nafsunya, bersamaan dengan itu dia masih menisbahkan dirinya secara zahir kepada Islam. Ngakunya zahirnya adalah Islam, tapi mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada aliran yang sesat, dan gembar-gembornya adalah mengikuti agama Islam. Sehingga apa? Labud, harus, wajib hukumnya bagi ahlul haq, orang yang memang benar-benar secara hakikat dia mengikuti sunnah Nabi SAW, untuk dikenal atau memiliki sebuah nama yang membedakan antara mereka dengan ahlul bid'ah tadi. Orang-orang yang menyimpang tadi, yang mereka menyimpang di dalam masalah akidah. Ya, kita harus memiliki nama, karena secara zahir semuanya mengaku menyandarkan dirinya kepada Islam, tapi yang satunya benar-benar dia mengikuti Islam, adapun yang lain hanya sekedar pengakuan. Ya, masih ada di sana kekurangan di dalam diri mereka, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada aliran yang sesat, bukan mengajak kepada sunnah dan juga mengikuti Nabi SAW di dalam seluruh perkara. Syekh mengatakan berarti di sini perlu nama, gelar yang membedakan antara Ahlus Sunnah yang sebenarnya dengan mereka, yaitu dengan orang-orang yang
masuk di dalam aliran-aliran sesat tadi. Fadhaharat hina idzin asma'uhum asy-syar'iyyatul mustamaddatu minal Islam. Oleh karena itu bermunculanlah ketika itu nama-nama mereka yang disyariatkan. Ya, nama-nama Ahlus Sunnah ini adalah nama-nama yang syar'iyyah. Bukan nama-nama yang tidak disyariatkan, tapi dia adalah nama-nama yang memang masyru'. Yaitu yang bagaimana? Yang berdasarkan Islam. Artinya, kalau kita melihat dan mencermati nama-nama tersebut, kita urai nama-nama tersebut, kita akan mendapatkan intinya adalah pada Islam yang murni. Itu saja. Al-mustamiddah minal Islam, itu kembali kepada Islam itu sendiri. Famin asma'ihim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara nama mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, aliran yang selamat atau kelompok yang selamat. At-Taifah al-Mansurah, golongan yang ditolong. Ahlul hadits wal athar, ahlul hadits dan juga ahlul athar. Al-athar maksudnya adalah atharnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ahlul hadits wal athar, orang-orang yang ahli dalam hadis dan atharnya para salaf. As-salafiyun dan salafiyun. Ini beberapa contoh nama Ahlus Sunnah yang kalau dicermati itu akan kembali kepada Islam yang murni. Tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Syekh mengatakan, wal muta'ammil fi asma'ihim yadhharu lahu annaha kullaha tadullu 'ala al-Islam. Orang yang mencermati di dalam nama-nama tersebut, maka dia akan jelas baginya bahwasanya semuanya itu menunjukkan kepada Islam. Fa ba'dhuha thabitun lahum bin nas. Sebagian nama-nama tersebut ya telah tetap dengan nas, yaitu dengan dalil yang jelas. Telah tetap dengan dalil, maksudnya adalah dengan nas, yaitu dengan teksnya. Ada teksnya, ada lafadznya menunjukkan itu adalah nama orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah. Wal ba'du hasala lahum bisababi tahqiqihim lil Islam tahqiqan sahihan. Dan sebagian yang lain ya diambil nama tersebut karena sebab pewujudan mereka dan praktek mereka terhadap Islam dengan perwujudan yang benar. Ya, karena mereka memang mempraktikkan Islam dengan praktek yang sahih, sehingga pantaslah mereka memiliki nama tersebut. Contoh misalnya kalau kita lihat ya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang ahli di dalam sunnah. Ahli di dalam sunnah. Apa yang dimaksud dengan ahli? Orang yang paling dekat dan sudah berlalu. Ya, ahli di dalam mengilmui, ahli di dalam mengamalkan, ahli di dalam mendakwahkan. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan sunnah. Ya, sehingga pantas mereka ini dinamakan dengan ahlu sunnah, karena mereka memang ahlinya. Mereka mencukupkan diri dengan sunnah dan tidak melakukan bid'ah. Pantas mereka sebagai ahlu sunnah. Dan mereka adalah al-jamaah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah, ahlu jamaah. Orang yang ahli di dalam berijtima', berkumpul. Kenapa mereka adalah orang yang ahli dalam berkumpul? Karena mereka melakukan cara yang benar di dalam berijtima', sesuai dengan yang diperintahkan dalam agama ini. Bagaimana cara berkumpulnya? Berkumpul di atas hak, berkumpul di atas Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat, berkumpul di atas
Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran semuanya. Jami'an semuanya. Kita disuruh untuk bersatu semuanya, tapi dengan i'tisam bil kitab, bersatu di atas, berpegang teguh dengan Al-Quran. Sehingga pantaslah Ahlus Sunnah dinamakan dengan Ahlul Jamaah, karena memang mereka adalah orang-orang yang benar-benar berusaha untuk berijtima', berusaha untuk bersatu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Demikian pula nama mereka, misalnya Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatu An-Najiyah, golongan yang selamat. Ya. Dan Al-Jamaah disebutkan dalam nas, yang disebutkan dalam hadis Al-Jamaah. Berarti di sini ada nama mereka, ada yang memang ada nasnya. Baik. Kemudian Al-Firqatun Najiyah diambil dari mana? Golongan yang selamat diambil dari hadis yang berisi tentang perpecahan umat. Karena Nabi SAW menyebutkan 73 golongan, 72 di antaranya masuk ke dalam neraka, 1 di antaranya itulah yang selamat. Ya, berarti 1 tadi dinamakan dengan golongan yang selamat, atau dalam bahasa Arabnya Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Selamat dari apa? Pertama, selamat dari perpecahan, karena mereka tidak mau memisahkan dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Tetap mereka bersama sahabat, sehingga mereka selamat dari perpecahan. Berbeda dengan yang lain yang inginnya memisahkan diri dari jalan sahabat. Dan mereka selamat dari neraka, karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dengan Islam yang murni, maka dia telah melakukan sebab selamatnya dia dari neraka dan masuknya dia ke dalam surga. Maka mereka selamat dari neraka, yaitu selamat dari kekekalan di dalam neraka dan keabadian di dalam neraka. Mungkin aja ada di antara mereka yang berdosa, mereka seperti manusia yang lain. Tapi ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah, ya, berpegang teguh dengan tauhid, dan tauhid ini yang paling penting di dalam sunnah, menjadikan mereka selamat dari, ya, diadab oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab kebid'ahan yang mereka lakukan. Taib. Kemudian At-Taifah Al-Mansurah, di antara nama mereka adalah golongan yang ditolong. Berdasarkan hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka tertolong. Siapa mereka? Ahlus Sunnah. Ya, sehingga dinamakan mereka Taifah Al-Mansurah. Baik At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat, kelompok yang tertolong, maka semuanya adalah nama-nama yang menunjukkan satu, yaitu menunjukkan kepada Islam, menunjukkan orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan Islam yang murni. Termasuk di antaranya adalah ahlul hadits wal athar. Ya, orang yang ahli dalam hadis dan juga athar, yaitu athar para salaf, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, kembali juga kepada Islam yang murni. As-salafiyun juga demikian. Ya, as-salafiyun juga demikian. Mereka menisbahkan diri kepada salaf. Siapa para salaf? Ya, sahabat, para tabi'in. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yang mengikuti sunnah Islam yang murni. Ya, para sahabat, para tabi'in, mereka tidak mengubah agama. Mereka mempraktekkan Islam yang murni. Sehingga salafi artinya orang yang menisbahkan diri kepada mereka, ingin seperti mereka melaksanakan Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Dari sini jelas bahwasanya nama-nama Ahlus Sunnah adalah nama-nama yang syar'i, kembali kepada Islam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah SWT menjaga antum dimanapun antum berada.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.